Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Gani Warsiwi dari kelas 1I jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat bahasa atau ragam dan laras bahasa. Yang pertama, hakikat bahasa, ragam dan laras bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 4. 1. Kemauan yang mendorongkan untuk mengetahui hal yang baru. 2. Keinginan, kebutuhan yang berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. 3. Interaksi, kegiatan atau tindakan yang terjadi di antara dua orang atau objek. Antara dasar teori tentang apa bahasa ada. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa ini dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, sikap pembicaraan, pihak lain. Laras bahasa ini sebagai kesesuaian antara bahasa, dan fungsi pemakaian. Selanjutnya, linguistik, ilmu yang mempelajari tentang bahasa, bergantung pada sudut pandang dan pendekatan seseorang memiliki fonetik. Fonetik artikulatoris yang mempelajari bagaimana maksimus alat-alat pembicaraan manusia yang bekerja dan menghasilkan bunyi bahasa. Yang ketiga, fonetik akuistik, kajian yang disiplinin antara ilmu fonetik dan ilmu akustik. Yang keempat, fonetik auditoris, fonetik yang mempelajari bagaimana maksimis telinga menerima bunyi bahan sebagai getaran suara. Yang selanjutnya, mikrolinguistik dibagi menjadi 5, yaitu sintaksis, ilmu mempelajari prinsip dan pengaturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami menggunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip. Yang kedua, sesmatik, makna atau kalimat. Yang ketiga, fonologi, ilmu tentang fonem sebuah bahasa dan distribusinya. Yang selanjutnya, formologi, tentang fonem dan kata. Morfologi juga termasuk menyelidiki struktur kata, bagiannya dan cara membentuknya. Yang terakhir yaitu wancana, satuan gramatikal yaitu tata bahwa yang telah ditentukan, artinya wawancana disusun secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Makrolinguistik dibagi menjadi 4. Plagmatik, mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan masuk tuturan. Yang kedua, psikolinguistik, suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pemakaian dapat membangun dan memahami kiamat bahasa tersebut. Yang ketiga, sosiolinguistik, mengaji hubungan antara bahasa dan masyarakat benturannya. Yang keempat, antropologistik, menggabungkan ilmu kebudayaan yang dapat mempelajari pembangunan bahasa dan dalam hubungan. Fungsi bahasa. Deskriptif, paragraf yang berisi menggambarkan suatu objek, tempat atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dengan terperinci sehingga membaca seolah-olah melihat ekspresi, memberikan ungkapan, gambar, gagasan secara ekspresif. Sebagai bahasa negara, Undang-Undang 1945 Pasal 36. Kedudukan sebagai bahasa negara
Undang-Undang 1946 Pasal 36 akan sebagai bahasa negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1945 Bab 15 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa-bahasa Indonesia. Bahasa lain seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan lain sebagainya. Kedudukan sebagai bahasa daerah sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Pasal ini juga menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa dalam menyelesaikan administrasi negara seperti dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Baiklah, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah dalam pengucapan atau penjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.